Assalamualaikum everyone. Hello, good morning. Yes, so welcome to my channel. So, tahu nggak channel gua apa? Enggak ya? Nggak tahu gue. Perdana semuanya. It's Ya called. saya tahu baru Bu. Nanti di sini nih di bawah ini. Iya. Enggak, gua mau ngomongin sekarang aja. Oh iya. Miss Ui's channel. So, Miss Ui nanti akan bilang gini. Jadi sebelum kita mulai, Miss Ui akan bertanya. Miss Ui says, and then you have to follow me. Yes? Oh, I see. Yeah. Okay. So we're gonna start with different action ya. Okay. So Miss Ui says, clap hands. Miss Ui says, close your eyes. Sesuai imut banget. Touch your mouth. Tetot. Miss Ui doesn't say anything. I don't say. Miss Ui say. Yeah. Oh, okay. It's just like a game. Alright. Alright. So thank you for coming ya. Nah, before we start, gue mau kenalin dulu. Okay, this is just like introduction. So they are actually my friends. Yes. Makasih ya udah jauh-jauh datang sini. Hujan-hujan. My pleasure. Okay. Ini mau sebutin nama boleh nggak? Belum, gue aja. Belum. Oke. Okay, so actually they're not just only my friends. Karena kita udah lama ya. Kita udah berapa lama teman? We've been friends for Ini nggak apa-apa ya. more Maksudnya than- kita agak sedikit bilingual, because karena kita backgroundnya agak sedikit English. So English it's teacher. okay. Yes. Berapa lama? Kok dia aja? Almost 10 years. Lagi gitu, berapa Oh, tahun iya. kita temenan Kurang ya? lebih 10 tahunan lah ya. 10 tahun. Ya nggak sih? Kalau lu bilang kayaknya lebih deh. Right? Oh, dari Karawang. Dari Ya, Karawang kita. 2000. More than 10 years then. Iya, Ya. 11 Pasti tahun lah banyak. ya. Belasan tahun And 11 tahun. Belasan tahun. Sampai sekarang masih bingung kenapa bisa bertahan. Mereka. Nggak rela, gue temen sama gue. Iya. Pokoknya intinya kita tuh backgroundnya, we come from similar background. We are the educators. So actually we're not the teachers ya. Teachers itu lebih spesifik. Kita lebih ke educators ya. Educators. Pendidik bangsa dan negara. Semoga Sebenarnya intinya. I don't give bad name for educators ya for our content. Ya, oke. Dan intinya untuk hari ini kita bahasnya nggak jauh-jauh dari konten pendidikan, tapi nanti. Nah, sebelum itu coba kita kenalan dulu. Yang pertama, siapakah dia? Hai. My name is Soni Sari. Bukan interview, nggak usah bahasa Inggris. Nama saya Soni Sari. Sekarang saya ibu rumah tangga dan sedikit punya usaha kecil-kecilan. Besar. Ya, Besar. merendah. Masa merendah. Ada pepatah loh, merendah untuk meroket. Banyak yang kayak Oh gitu. iya. Enggak, salah satunya lu kayaknya. Banyak temen gue yang kayak begitu. Oke. Oke. Saya dulu dia juga pernah jadi teacher, ya kan? Teacher untuk usia dini gitu. Lebih kita pokoknya kita backgroundnya lebih ke arah apa namanya? Early young learners. Ya, non formal education. Non-formal education, yes, exactly. Gitu ya. Dan dia pernah jadi guru untuk ngajar anak-anak usia dini itu dari umur 3 sampai 6 tahun. Oke. Jadi biar kelihatan dulu nih, biar kebayang nih kerjaannya apa dulu. Sekarang kan setir apa? Banting setir. Ya punya usahanya nanti kita dengarkan nanti ya. Dan yang berikutnya silakan. Oh ya, selesai. Udah. Udah ya, nggak boleh ngomong ya. Gue Amanda, tapi my nickname is Mandy ya, so it's kind of a stage name, nama panggung. Mandi dan mancu. Ya, Mandy / mereka manggilnya Mance ya. Gue bergelut di bidang pendidikan bahasa Inggris terutama Until now, up until now for almost 10 years. Ngajar juga, doing some marketing juga, and side job boleh disebutin nggak? Boleh. Kalau bisa tadi nambahin itu saja. Kalau mau promosi juga boleh. Iya, itu konten juga. tipis-tipis lah ya, especially konten gue itu kebanyakan tentang review makanan, review coffee shop, review hotel, and
someone sih. Wah, Ya. berarti maksudnya kita kerja maksudnya nggak hanya sebatas kerjaan di wajib kerjaan itu ya, maksudnya kita punya, ternyata kalian juga punya side jobs yang Iya. lumayan membuat hasil gitu Iya, kan. betul Oh, that's very sekali. good. So it means now I'm here with these creative people. Yeah, creative people ya kan. Jadi creative people maksudnya bukan para seniman ya, mohon maaf, suami gua seniman aja. Maksudnya creative people itu orang-orang yang berani beda, berani tampil, berani untuk membuat sesuatu yang beda Mengambil daripada yang lain. resiko. Mengambil resiko. Nah, Untuk that's lebih great. maju Untuk pastinya. lebih maju, berpikiran positive vibes only. Positive Ya. vibes only, good vibes only. Itu yang jarang kita punya banyak ya. Maksudnya kebanyakan people nowadays lebih ke negative vibes, nggak lebih ke negative vibes. Mereka kadang tend to galau Iya. gitu nggak sih? The hardest part here di zaman yang sekarang, kadang-kadang tuh kalau kita menebarkan positive vibes, yang mana kita being optimistic sama being confident, dinilainya sama orang lain itu narcissistic. In a bad way gitu. Iya, Jadi iya. sebenarnya serba salah juga di zaman sekarang itu. We want to spread good vibes, kita pengen punya vibe positif yang baik dengan memportray diri kita yang good self confidence dan tapi dibilangnya kita narcissistic. Narcissistic means banyak yang nggak tahu, Bu. Narcissistic tuh look so over yourself gitu bahasa Indonesia. Nggak bisa juga, narsis mereka lah. jelasin dulu. Bahasa Indonesia narsis kayak terlalu membanggakan diri sendiri gitu. Padahal sebenarnya di sini adalah kita nih pengen nyebarin positive vibes. Sebenarnya itu aja sih intermezzo ya, dilema sosial media zaman sekarang gitu. Ya, tapi it depends on the person itself sih. Tergantung sama dari pribadi masing-masing mau nilainya gimana. Nilai narsistik apa emang wah gue dapet nih positive vibe-nya dari si ini gitu sih. Ini baru gue dapet dari tadi nih. Tadi lihat Instagram, sosmed gue, ada yang bilang gini, maksudnya he keep showing off gitu ya di sosmednya. He keep showing off, meaning dia punya sesuatu usaha, dia show off terus, dia keluarin terus resi penjualan segala macam, which is mungkin pendapat orang di luar sana, gila lu sombong banget gitu kan. Tiap hari kerjaannya cuma pamer ini, pamer itu segala macam. Tapi on the other way around ternyata itu namanya personal branding. Sebenarnya itu kalau zaman sekarang ya, Facebook, Instagram, TikTok itu bukan cuman buat nunjukin daily routine kita ya, tapi juga buat promosi kerjaan. Kalau punya usaha itu udah paling cepet pakai Apalagi ini nih yang punya usaha nih. sama bikin image. Kadang-kadang kalau orang kerja kerja kantor, mereka kan harus punya portfolio. Dari situ aja bisa kelihatan. Sama kayak rating ya, review dari customer Dan and everything itu kan that dipisahkan. counts. Mereka punya 2 sosial media, di mana satu untuk personal, satu lagi khusus untuk yang dia bikin tadi branding image itu. Oh iya betul. So that's why mungkin pendapat orang di luar sana yang ngelihat lu cuman showing off segala macam, kerjaan ini itu mah hanya berarti pikiran mereka only negative Exactly. ya. That's the problem is on them, berarti ke orang-orang yang berpikiran negatif ya. Sama kayak tadi dibilangnya kan narsis, terlalu gimana. Padahal sebenarnya mereka personal branding tujuannya, aims-nya itu mungkin, tapi orang yang narrow minded, yang pemikirannya sempit, berpikiran kalau itu sombong banget sih, elah gitu mungkin ya. Berarti ya, oke. So itu kita ngomongin sosmed. Berarti tadi back to the early topic, which is sekarang kan gue mau bahas tentang pendidikan nih. The main topic Ya, cuman the problem is we need coffee. Oke, break dulu ya. Oke, back again. Thank you for waiting. Nah, tadi balik lagi ya cuy. Gini ya, lu masuk channel gua nyantai aja, nggak usah gimana-gimana. Duduk juga nyantai aja, biasa aja. Jangan tidur juga. Gak apa-apa, saya itu gue edit. Itu gak penting. Apa, santai aja. Nah, balik lagi tadi ya. Pembahasannya tentang education ya, pendidikan.
sekarang yang gue lihat nih ya, pendidikan zaman sekarang nih buat anak-anak sekarang kayaknya arahnya sekarang lebih ke teknologi, ya nggak sih? Oh, Ye pasti. ya guys. Apa sih pertanyaannya? Iya guys ya. Iya guys ya. Yang gue lihat sekarang maksudnya children prefer to what is it? They comfort with their own gadgets gitu ya. Even though probably they're learning something from the gadget, tapi maksudnya itu bener gak sih 100% that you as a parent membenarkan hal itu nggak? Gitu. Oke. Lu kan parents juga dong ya kan? How many kids? Hah? How many kids? Satu. Baru Only satu. one. One. And then Have misalnya two. Okay. Who's first? Ya. Udah. It depends actually, tergantung sama orang tuanya dan juga lingkungan sebenarnya. Kita nggak bisa pungkiri sekarang yang namanya pendidikan itu pasti sudah gandengan banget sama gadget. Yeah. Lo bisa lihat, cek udah banyak di mana-mana yang namanya cyber school. Kita nggak bisa pungkiri. Apalagi semenjak pandemi kemarin, anak-anak tuh sangat-sangat bergantung sama yang namanya gadget. Ya. Jadi kalau kita tanya bener nggak sih atau salah nggak sih, itu kita nggak bisa bilang siapa yang bener siapa yang salah, ya nggak sih? Karena as a parent, also kita juga harus ngikutin perkembangan zaman. Cuman yang bisa kita batasi adalah kegunaan si gadgetnya itu, ya kan? Kita pakai gadget itu, anak-anak pakai gadget itu untuk apa? Gitu. Ya mungkin Miss Sony ada tambahan? Ya, oke, bener. Kalau dulu kita bisa protect untuk anak-anak nggak pakai. Ada orang tua yang kasih rules tidak boleh anaknya pegang gadget betul. sama sekali. Ada ya. Kalau dulu. Tapi sekarang itu nggak Decades bisa ago, sama ya. sekali. Iya. Karena gadget itu support untuk pendidikan. Kalau zaman sekarang kan hampir semua. Maksudnya which part from support pendidikan di bagian mananya? Bagaimana? Anak-anak sekarang bikin tugas saja itu dia butuh gadget, Ya, ya kan? ya, oke. Dan kalau zaman dulu tugas lebih simple, mungkin pakai kertas folio, ya kan, kertas HVS cukup. Nah sekarang kan mereka kadang-kadang pakai ada tugas, misalkan anaknya bahasa Inggris, dia harus bikin kartu nama atau segala macam, itu mereka pakai aplikasi Presentasi pakai PowerPoint, PowerPoint gitu kan. pakai PowerPoint, ya kan? Iya. Jadi maksudnya gadget itu bukan hanya phones, mobile phones ya? No, I mean No. computer, all Computer, technology, tab, technology. ya teknologi ya gitu. Jadi All with the screen. ya. Kalau have you ever been to like seminar for the parenting nggak? I've never been there, but I do watch beberapa seminar. Bahkan ada seminar yang sangat-sangat membatasi gadget itu years ago ya, even before pandemic gitu kan, yang dibawakan oleh seorang psikologi yang ternama di Indonesia, yang sangat-sangat kayaknya tidak pro gadget gitu. Tidak Karena pro. karena maraknya yang namanya exposure of pornografi. Sebenarnya itu jadi kayak dua belah mata pisau ya. Yeah. Di satu sisi kita butuh gadget untuk anak kita, di sisi lain kita tidak bisa mengkontrol. Bukan tidak bisa mengontrol, kita bisa mengontrol, tapi ada dampak kesananya gitu. Sebenarnya kalau kita tahu cara mengontrolnya dan kita bisa komunikasikan ke si anak, itu tidak menjadi problem sih sebenarnya. Balik lagi ke parentsnya Yeah, sih. I agree. Okay, how about you? Ya itu tadi, kalau gadget itu ada plus ada minus. Kalau minusnya itu udah pasti jelas ya, dengan gadget itu anak-anak ada efek candu, ya kan? Yeah. Kalau candunya untuk yang positif, oke. Kalau mereka buat ngerjain tugas, mungkin coding, ada sekarang zaman sekarang coding kan, itu juga positif ya. Tapi kalau ada yang sekarang main game, mereka sampai lupa waktu, gitu kan? Ya kan? Terus minusnya itu adalah, tuh. perhatikan deh, sekarang anak-anak banyak yang memakai kacamata minus. Ya, Ya jangan nggak? sampai ada Iya, jadi sekarang Anak gua udah ya, lihat udah. anak kelas 1, kelas 2 SD yang Oh, iya, zaman dulu betul. kita nggak familiar lah ngeliat mereka wearing glasses gitu ya. Nah, terus tiba-tiba banyak ya sekarang kecil pada pakai kacamata. Mungkin ada itu efek negatif dari penggunaan gadget. Cuman positifnya adalah itu anak kecil zaman sekarang tuh udah
tahu teknologi, ya kan? Iya. Mereka bisa bikin video kayak semacam Editing. anak muda editing, ya kan? Terus juga belajar Itu kan coding, buat skills games, juga. buat games. Skills. Mereka bukan cuma main tapi belajar Create, bikin. belajar bikin games, coding. Terus apa lagi ya? Banyak sih. Jadi tergantung orang tuanya itu Mengarahkannya mengarahkan dan kemana? mengontrol. Karena kadang-kadang anak itu mengontrol. nggak bisa. Kita walaupun kita omongin jangan main game kelamaan segala macam, kalau kita nggak turun langsung Iya. mengawasi mereka itu Iya, benar-benar. mengkhawatirkan. Apalagi emaknya juga itu. begini juga, Iya, kan? iya, Bisa yang boleh gitu. sama ini. Jadi maksudnya semua cerminan dari orang tua. Ketika orang tua bermain, I don't know, probably dia bermain nonton YouTube atau bermain games, itu pasti akan selalu diikuti sama anaknya, Iya. gitu kan. So ketika kita melarang as a parents, stop playing game or stop playing gadget, they probably say, loh, mama juga main kok, mama juga nonton kok. Nah itu adalah satu dilema ya, maksudnya kita as a parent kalau ngeliat HP kan bukan berarti doing something yang useless ya, maksudnya kita ada Kerjaan bisnis, nih, kerjaan, segala kerjaan. macam. Tapi kadang-kadang Iya, anak nggak ngerti ya. Iya. Karena mereka ngeliatnya That's why ah, kalau anaknya udah mulai ngerti mungkin bisa dikomunikasikan. Iya. Soalnya kerjaan mama di sini, Nah. harus kalau ada yang urgent nanti gimana? Bisa, iya. Mama alasan. Kayak gitu juga. alasannya balas email Iya, padahal balasnya padahal nonton drakor gitu scrolling, kan. iya kan, scrolling. Bener nggak apa? Aja apa judulnya sekarang? Ya, drakor bakal Netflix. Reborn apa? Richborn itu endingnya nggak bagus. Iya, Ya, sudah oke. dengar tapi aja ganteng. Oke, Satu baik. lagi Mas, Oh, itu iya, yang iya. paling mengkhawatirkan adalah banyak yang itu tadi pornografi dan Oh, expose itu of ya, pornography. itu kita nggak bisa bendung ya, maksudnya kita nggak akan bisa membendung tapi terkecuali misalnya mereka punya gadget sendiri, kita mungkin bisa menlock, mengunci ya. jadi Iya, kayak ya. ada kid safety gitu loh. Ya, kid safety seperti itu. Dan kalau bisa sih emailnya anak tuh kita pegang gitu. Iya, password iya, juga bisa, kan. bisa. Mhm. Nah, Itu kita kalau kid bisa. safety itu memang koneknya ke email orang tua biasanya. Oh Jadi iya. dari setiap kali YouTube-nya ya? setiap kali mereka mau pasang aplikasi apa tidak akan bisa terinstall sebelum Kalau orang tuanya accept. accept. Dan sekarang udah banyak aplikasi yang membantu mungkin parents untuk mengontrol mereka ketika mereka di luar area kita gitu ya. Iya. Maksudnya like probably kayak GPS tapi yang diaplikasikan, jadi kita tahu di anak ini di mana Iya, gitu di nggak situ sih? adalah beberapa aplikasi Iya, yang iya. dua-duanya harus punya aplikasi itu, di-connect, jadi anaknya kemana. Bukan cuma ibu sama anak yang pakai itu, pasangan juga pakai itu. Jadi kalau mau Mencegah yang namanya mau cek nggak pulang ke rumah ya. Iya, Apa gue lupa deh nama aplikasinya, ada bisa pakai itu. Keren. Ke macam aplikasi ada ya, cuman tinggal kita menyikapinya, memilah-milih mana yang bagus untuk kita dan untuk anaknya. Yang ya pasti kan? gadget itu ada dampak positif dan ada dampak negatif, Yes, of course. dan tergantung dari kita bagaimana penggunaannya. Especially untuk anak-anak kita ya, maksudnya it is okay. Once I also heard from one of the seminars parenting gitu ya, jadi kita mengontrol mereka dengan memberikan mereka alokasi waktunya gitu. Misalnya salah satu Pembatasan hari waktu. pembatas waktu sehari itu 1 jam atau sampai 2 jam, setelah itu stop gitu ya. Atau mungkin ada orang tua yang membiarkan mereka on the weekends. Yeah. Jadi Monday until Friday mereka bebas belajar, on the weekends mereka bebas for free. Tapi ada juga mungkin yang as a reward. As a reward. Ya, mungkin ketika mereka sudah mendapatkan nilai bagus atau sudah selesai hari itu udah baik banget, rewardnya seperti itu. But I think it's okay ya. Misalnya, let's go to the conclusion atau terakhir. Jadi, is it okay to let our kids untuk membiarkan anak kita bermain gadget? Okay or not? Oke. Okay, Okay. alright, okay. Kan ada But But there are some restriction dan Yeah. kita harus pay attention juga. ya restriction itu termasuk rules dan kira-kira tuh Reward.